Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan mengambil faedah dari kitab Al-Bahrul Ra'iq. Kita sedang berbicara tentang masalah al-maut, dan satu di antara pembahasannya adalah dawahil maut ats-tsalath. Itu kengerian yang berkaitan dengan kematian. Ada pada 3 keadaan. Beliau mengatakan al-mautu musibah. Kematian itu adalah musibah, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat fa'asabatkum musibatul maut, menimpa kepada kalian itu musibah kematian. Berkaitan dengan musibah kematian, maka ada pada 3 keadaan. Yang pertama, pada saat sakaratul maut. Yang kedua, ru'yatul malakil maut, saat melihat malaikat maut. Dan yang ketiga adalah khaufu su'il khatimah, rasa takut terhadap su'ul khatimah, wa tabsyirul fujjar binnar, dan kabar yang disampaikan kepada para fujar tentang berita neraka. Ini diantara 3 keadaan ketika seorang dihadapkan pada al-maut, yaitu kematian. Mari kita lihat satu-satu sebagaimana yang beliau bawakan di sini. Yang pertama adalah sakaratul maut. Sakaratul maut bahkan dikatakan asyaddu min darbi bisayf. Sayatannya lebih menyakitkan dibandingkan dengan pukulan pedang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau mengalami sakaratul maut dan terasa berat tentang sakaratul maut. Sehingga di antara doa yang diajarkan Nabi kepada kita, in Allahumma hawwin alaina sakaratul maut. Ya Allah, ringankanlah bagi kami sakaratul maut. Dan saat sakaratul maut telah mendatangi seorang, maka pintu taubat telah tertutup. Pintu taubat senantiasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala selama malam yugharghir, selama nyawa belum sampai ke tenggorokan, dan juga selama matahari belum terbit dari tempat tenggelamnya. Sebagaimana ayat yang Allah katakan, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara
ahadahumul maut qala inni tubtul an. Taubat itu bagi orang-orang yang mereka, dan bukanlah taubat itu bagi orang melakukan keburukan, hatta idza hadara ahadahumul maut, hingga saat terjadinya atau datangnya al-maut, itu sakaratul maut, baru dia mengatakan inni tubtul an, saya bertaubat sekarang. Tidak ada, atau taubat tidak diterima ketika sakaratul maut telah mendatangi seseorang. Fir'aun saat dia tinggal raksak di lautan di saat menjelang kematiannya, dia mengatakan amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bi banu Israel wa ana minal muslimin. Saya beriman bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali yang disembah oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang muslim. Ini adalah pernyataan Fir'aun di akhir hayatnya. Akan tapi Allah tolak, al-an wa qad asaita min qablu. Kok baru sekarang ya Fir'aun? Dulu-dulu kamu selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pun katakan innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubatnya hamba sebelum yughargir, yaitu nyawa itu sampai di tenggorokan. Ini saat sakaratul maut. Di antara kerasnya dan dahsyatnya sakaratul maut adalah apa yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dahsyatnya sakaratul maut bagi seorang mukmin menjadi di antara penggugur dosa-dosa, karena dia menahan kesabaran dengan kesulitan atau kesakitan yang dialaminya. Penggugur dosa-dosa kita sangat banyak, dan itu merupakan di antara karunia Allah Subhanahu wa taala. Taubat adalah penggugur dosa. Memperbanyak istighfar adalah penggugur dosa. Memperbanyak amal saleh juga menjadi penggugur dosa. Bersabar terhadap musibah-musibah termasuk penggugur dosa. Sebagaimana bergugurannya daun kering dari pohon, termasuk diantaranya kesulitan saat sakaratul maut, kerasnya penderitaan saat sakaratul maut. Dan seorang mukmin yang dia bersabar dengan kondisi sulitnya atau kerasnya sakaratul maut, maka kesabarannya menjadi bagian daripada penggugur dosa. Di antara yang dikisahkan tentang sakaratul maut yang menimpa Nabi SAW, apa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, yang beliau menceritakan, inna min ni'amillah alayya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti wa fi yaumi wa baina sahri wa nahri wa anna Allah jam'a baina riqi wa riqih inda mauti. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepadaku, bagi Aisyah itu merupakan kenikmatan tersendiri, adalah saat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau wafat di rumah Aisyah di hari jatahnya Aisyah, yaitu giliran Aisyah. Nabi menggilir beberapa istrinya hari-hari yang ada,
dan hari wafatnya dari giliran harinya Aisyah. Dan Nabi wafat dalam keadaan bersandar di antara rahang dan leher, ini di pangkuan Aisyah, dan Allah mengumpulkan antara ludahku dan ludah Nabi. Ini ketika Nabi minta siwak, kemudian siwak itu dikunyah-kunyah oleh Aisyah, berarti bercampur ludah Aisyah, lalu dipakai Nabi, maka bercampur antara ludah Aisyah dengan ludah Nabi. Kemudian di antara yang Nabi ungkapkan tentang hal ini, Nabi mengalami demam yang sangat tinggi, kemudian mencelupkan kedua tangannya ke baskom atau tempat air, kemudian mengusapkan ke wajahnya, dan beliau mengatakan, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya pada kematian itu ada sakarat. Lalu Nabi SAW mengucapkan, Allahumma firrafiqil a'la, ya Allah, ini firrafiqil a'la, ini Nabi lebih pengen bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengalami wafat. Yang kita ambil adalah bagaimana Nabi mengalami kerasnya sakaratul maut. Dan itu diantara bagian ujian bagi seorang mukmin yang kesabarannya menahan keras sakaratul maut, termasuk diantara bagian penggugur, yaitu dosa. Bukan bagian pada bukan menunjukkan tentang azab yang ditimpakan Allah pada seseorang. Musibah-musibah yang Allah berikan pada setiap mukmin bisa diantaranya dalam rangka untuk mengurangi beban-beban dosa dengan kesabaran yang dimilikinya. Adapun pencabutan nyawa berbeda dengan saat sakaratul maut. Nyawa seorang mukmin dicabut dengan mudah. Adapun sakaratul maut adalah keadaan sebelum pencabutan nyawa. Yang kedua, di antara kengerian yang berkaitan dengan al-maut adalah saat melihat malakal maut. Ini bagi orang-orang yang mereka al-usah, para ahli maksiat, al-fujar, orang-orang yang mereka fajir, yang saat menjelang kematiannya para malaikat akan berdatangan dalam rupa yang mengerikan, menakutkan bagi para ahli maksiat. Di antara ayat yang berkaitan dengan pencabutan nyawa manusia, Allah yatawaffal anfus hina mautiha. Allah yang mencabut nyawa seorang ketika wafatnya. Dan ayat yang menyebutkan tentang malaikat yang mencabut nyawanya atau yang mematikan seorang adalah malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala, yang tentu hakikat yang mencabut adalah Allah atau dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah, yatawaffakum malakul maut. Malakal maut yang mencabut nyawa kalian, alladzi wukkila bikum, yang memang diperintahkan Allah
untuk mencabut nyawa kalian. Urusan pencabutan nyawa yang diserahkan Allah kepada malaikat maut sebagai kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada Rabb kalian akan dikembalikan. Di antara hadis yang menyebutkan tentang saat pencabutan nyawa, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Al-Bara ibni Azib, beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar fantahaina ilal qabri. Kami keluar bersama Nabi pada penguburan jenazah seorang dari kalangan Ansar. Lalu kami berhenti saat pada penguburan. Kemudian ketika mayat itu dimasukkan ke kubur ke liang lahat, Nabi duduk dan kami juga duduk di sekitar Nabi. Kemudian diantaranya Nabi mengatakan, ista'idu billahi min adabil qabri. Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Nabi ucapkan 2 atau 3 kali. Kemudian Nabi menyebutkan kisah atau menyebutkan cerita tentang saat-saat ketika manusia akan dicabut nyawanya. Innal abdal mu'min, sesungguhnya hamba yang beriman, ini seorang mukmin, idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah, nazala ilaihi malaikatun minas sama bidul wujuh. Seorang mukmin ketika dia telah berada di saat akan berpisahnya dengan dunia dan masuk ke akhirat, ini saat menjelang kematiannya, maka turunlah para malaikat dari langit, malaikat sejumlah sejauh mata memandang, dalam keadaan bildul wujuh, dalam keadaan muka yang putih berseri, ka'anna wujuhahum asyamsu, seakan-akan wajahnya adalah matahari yang bersinar, wajah yang berseri, yang cerah, bersinar, menyenangkan. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, bersama dengan malaikat ini adalah kafan, dia membawa kafan dari jannah. Wa hanutun min hanutiha, dan kapur yang wangi dari jannah. Hatta yajlisu minhu maddal basar, lalu para malaikat ini duduk di dekatnya hamba mukmin yang mau wafat sepanjang mata memandang. Kemudian ketika saat kematian telah datang, thumma yaji'u malakul maut, datanglah malaikat maut. Malaikat yang pertama datang, malaikat-malaikat yang mereka dengan wajah yang indah, cerah, membawa kain kafan sejauh mata memandang. Mereka bukanlah malaikat maut, akan tapi malaikat maut baru datang setelah saat kematiannya datang. Malaikat maut datang, hatta yajlisa inda ra'sihi fayaqul, lalu duduk di sisi kepalanya, di sebelah kepalanya,
dan mengatakan, ayyatuhan nafsut tayyibah ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwanin. Wahai jiwa yang tayyibah, wahai jiwa yang baik, baik akidahnya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, baik yaitu ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jiwa yang baik, jiwa yang tayyibah, an-nafsut tayyibah, maka dia pun akan dipanggil ketika wafatnya dengan panggilan yang indah pula. Atau kalau dalam ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang. Dia tenang hatinya dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Ada kenyamanan, ada ketentraman, ada ketenangan di dunianya saat mereka mentaati Allah Ta'ala. Hidupnya tenang, nyaman dengan ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Ini jiwa yang thayyibah, an-nafsul mutmainnah. Bukan jiwa yang selalu dibuat gelisah dengan bermaksiat. Bukan jiwa yang senantiasa menyeret-nyeret kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jiwa yang tenang dengan ibadah kepada Allah, dengan taat kepada Allah, dengan menjalankan agama Allah, maka dia akan dipanggil di saat kematiannya, ya ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwanin. Keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan billah, jiwa seorang mukmin saat menjelang kematiannya, dia akan memiliki kegembiraan dan kerinduan. Sebagaimana terangkan di dalam hadis yang lainnya, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang dia suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan suka bertemu dengan dia. Barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah taala, Allah akan benci bertemu dengan dia. Kata Aisyah, ya Rasulullah, karahiyatul maut, innala nakrahul maut. Ya Rasulullah, berkaitan dengan kebencian kepada kematian, kita semua ini orang yang benci pada kematian. Kita semuanya orang benci dengan kematian, dan tentu demikian kita semuanya juga nggak suka dengan kematian. Apa kata Nabi? Laisa dzak, bukan begitu ya Aisyah. Walakinnal mu'mina idza hadarahul maut, akan tapi seorang mukmin itu apabila dia saat sakaratul mautnya, kedatangan kematiannya, busyira biridwanillah wa karamati, dia akan disampaikan kabar gembira berkaitan dengan keridhaan Allah, yang berkaitan dengan karamah, kemuliaan yang Allah akan berikan kepada dia, ampunan, rahmat, jannah, kabar gembira tentang jannah yang akan disampaikan kepadanya. Maka saat itu falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu, ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Maka saat itu tidak ada sesuatu yang lebih dia cintai selain apa yang telah disampaikan kabar gembira tadi. Maka dia berbunga-bunga, sangat ingin sekali segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, muncul kerinduan untuk segera bertemu dengan Allah taala. Dan tentu sebagaimana perkataan para ulama,
ini terjadi adalah rentetan dari sebelumnya. Apa di antara perkataan Al-Imam Ibnu Katsir, man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Bagaimana seorang dia menjalani kematian, menjalani kehidupan seperti itu, nanti dia akan mengalami kematian. Bagaimana dia saat hidupnya, kalau saat-saat kehidupan mereka itu diwarnai dengan ketenangan dalam beribadah, ada kerinduan dengan ibadah, ada kegembiraan dengan kebaikan, hatinya merasa sejuk dengan berbagai macam amal ketaatan dalam baca Quran, zikrullah, dakwah dan semisalnya, maka sangat besar kemungkinannya apabila dia melakukannya itu betul-betul zahiran wa batinan, di saat menjelang kematiannya dia pun akan mengalami yang sedemikian. Jiwa yang dipanggil dengan ungkapan yang paling indah dan diberikan kabar gembira yang membuat dia rindu, semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang kafir, wa innal kafira idza khudira busyira bi adzabillah wa uqubati falaysa syai'un aqraha ilaihi mimma amamah. Adapun orang kafir ketika dia saat menjelang kematiannya disampaikan kabar yang mengerikan buat dia, azab Allah, hukuman Allah, maka tidak ada kebencian yang dialami melebihi saat itu. Maka kariha liqa Allah, dia pun benci dengan pertemuannya dengan Allah, Allah pun benci, wa karihallahu liqa'ah. Orang mukmin saat menjelang kematiannya dia dalam keadaan bergembira dengan kabar gembira yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah min fisiqa, maka keluarnya nyawa dia semudah keluarnya air dari caret, tetesan dari caret. Ini yang tadi kita sebutkan, sulitnya saat sakaratul maut atau sakitnya yang diderita pada saat sakaratul maut berbeda dengan kemudahan ketika nyawanya keluar dari diri seorang mukmin. Beratnya sakaratul maut menyempurnakan karunia yang Allah berikan pada seorang mukmin dengan pengguguran dosa, sehingga dia kembali kepada Allah gugur dalam keadaan dosanya telah berguguran di dunia, sehingga menjadi orang-orang yang mereka ini bersih ketika menghadap Allah Ta'ala. Sebagaimana perkataan salaf, laulal masaib lawaratnal akhirata minal mafalis. Seandainya bukan karena musibah-musibah yang menimpa seorang muslim, niscaya dia akan mendatangi kampung akhirat sebagai orang yang bangkrut. Di antara yang membuat seorang mukmin dia datang kepada Allah sebagai orang yang beruntung adalah banyaknya penggugur dosa yang dia miliki saat sebelum kematiannya. Di antaranya adalah termasuk di antaranya kesabaran ketika saat sakaratul maut. Kemudian nyawa itu keluar dari seorang mukmin, segera diambil oleh para malaikat yang telah menyiapkan kain kafan dengan bau yang sangat wangi, kemudian dibawa naik ke atas dalam keadaan yang sangat wangi. Setiap fala yamurruna biha ala malakin minal malaikah illa qalu ma hadhihi ar-ruhu thayyibah. Setiap melewati lapisan langit yang di situ ada penjaga malaikatnya, selalu akan ditanyakan, ruhnya siapakah yang sangat wangi ini? Maka dikatakan fulan ibnu fulan bi ahsani asma'i, dia adalah fulan bin fulan, disebutkan nama yang terindahnya, yang paling bagusnya. Sampai kemudian itu naik setiap pintu langit, minta dibukakan terus sampai ke langit yang ketujuh, sampai kemudian catat di Iliyin, kemudian dikembalikan lagi, kemudian proses untuk dibawa ke alam barzah. Kemudian ketika telah dikubur di alam barzah,
para takziah sudah pulang, maka datangnya malaikat mendudukkan si mayit, kemudian menanyakan man rabbuka, menanyakan madinuka, dan yaitu mahadzar rajul alladzi bu'itsa fikum, yang dikenal dengan tiga pertanyaan besar, yaitu siapa Rabbmu, apa agamamu, dan yaitu siapa laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian. Seorang mukmin akan menjawab dengan gampang, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi Allah, dini al-Islam, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian menjawab ini tentu berkaitan dengan apa yang telah lakukan di dunia. Tidak setiap orang dimudahkan memberikan jawaban tersebut, dan tidak setiap orang pernah mengucapkan syahadat bisa menjawab ini jawaban pertanyaan malaikat, kedua malaikat. Orang-orang munafik, lihai dan fasih mengucapkan kalimat syahadatain. Akan tapi orang-orang munafik termasuk orang tidak bisa menjawab pertanyaan kedua malaikat, sehingga yang Allah berikan kemudahan menjawab pertanyaan ini adalah orang-orang mereka di dunia memang mewujudkan tauhid, ittiba kepada Nabi, dia memahami agamanya dan mengamalkan agamanya, sehingga bukan sekedar dengan menghafal jawaban-jawaban pertanyaan kedua malaikat tersebut, tapi orang yang dimudahkan, orang mereka telah memang waktu hidupnya mewujudkan apa yang menjadi pertanyaan tersebut. Kemudian setelah selesai pertanyaan, maka dikatakan oleh seorang penyeru, an sadaqa abdi, benar hambaku. Maka diperintahkan fabrishuhu minal jannah, bentangkan permadani dari sorga, wa albisuhu minal jannah, dan berikan pakaian dari sorga, waftahu lahu baba ilal jannah, dan bukakan dia pintu yang mengarah ke jannah, sehingga jadilah kuburnya kubur yang diluaskan, yang dia tempati dengan nyaman, yang dia mendapatkan apa yang datang dengan nikmat kubur. Kubur menjadi lorong-lorong di antara lorong jannah. Setelah itu fayatihi min rauhiha wa tayyibiha wa yufsahu lahu fi qabri madal basar, maka dia pun mendapatkan suasana yang sangat menyenangkan, ini di surganya, di kuburnya. Wayatihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyab tayyibur ri, datang seorang yang nyamperi dia, wajahnya sangat indah, bajunya sangat bagus, baunya sangat wangi, lalu mengatakan, abshir billadhi yasurruka hadha yaumuka alladhi kunta tu'adu, bergembiralah Anda dengan apa yang Anda bergembira dengan hari yang dijanjikan Allah kepada Anda. Kata si mayit, man anta fawajhukal wajhu yaji'u bil khair, siapa Anda ini? Wajahmu adalah wajah yang sangat indah, sangat bagus. Fayaqul, dia mengatakan, ana amaluka saleh, aku adalah amal salehmu. Maka si hamba ini pun dia katakan, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah, ya Rabb, segera tegakkan kiamat, segera tegakkan kiamat. Ini ada kerinduan untuk segera dia menikmati apa yang telah dikabarkan kepada dia. Akan tapi tentu dia pun kemudian tinggal sampai waktu ila yaumi yub'atsun, sampai hari nanti dibangkitkan Allah Ta'ala. Ini cerita Nabi berkaitan dengan
kematian, proses sampai dia bagaimana ketika di alam barzahnya yang dialami seorang mukmin dalam proses kematian dan di alam barzahnya. Adapun seandainya mayitnya akan mati adalah orang yang durhaka, kafir, maka ceritanya kata Nabi, wa innal abdal kafira idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh ma'hum al-musuhu fayajlisuna minhu maddal basar. Adapun kalau dia adalah hamba yang kafir menjelang kematiannya, saat ia akan berpisah dari dunia dan akan masuk ke kampung akhirat, malaikat berdatangan dalam wajah yang hitam dan membawa bau yang sangat busuk. Dia duduk di sampingnya sepanjang mata memandang sehingga menakutkan dan mengerikan. Tsumma yaji'u malakul maut, lalu datangnya saat kematian datanglah malaikat maut, hatta yajlisa inda ra'si, lalu dia duduk di samping kepalanya. Lalu malaikat maut mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadabin. Wahai jiwa yang jorok, wahai jiwa yang jelek, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang tadi, seorang mukmin ketika menjelang kematiannya akan dibuat menjadi gembira dan bahkan ada kerinduan untuk segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang kafir menjelang kematiannya akan disampaikan kabar yang mengerikan, azab Allah, murka Allah, neraka yang akan dia tempati sehingga enggan untuk dia mengalami kematian, tapi kematian masih terjadi sehingga dia pun dicabut nyawanya dengan cara yang kasar. Dia dipanggil dengan panggilan yang buruk sebagaimana buruknya ketika jiwanya ketika dia menjalani kehidupan. Maka fatufarraqu fi jasadihi, dia pun dicabut nyawanya dan cara pencabutnya kama yuntasa'us as-sufut min sufil mablul, kayak besi yang bersayap, kemudian dimasukkan ke kapas atau bulu atau kapas yang basah, kemudian ditarik. Bisa dibayangkan bagaimana pencabutan jiwanya orang-orang kafir atau orang-orang fajir. Besi yang bersayap dimasukkan ke bulu basah, kemudian dicabut. Itu diantara gambaran digambarkan Nabi berkaitan pencabutan nyawa orang-orang kafir. Lalu segera ditangkap oleh malaikat yang telah menyiapkan kain kafan busuk itu, lalu dibawa naik ke atas dan meminta izin kepada malaikat penjaga langit, fala yuftahlah, tidak dibukakan, sehingga dia tidak dibukakan pintu langit dan kemudian ditolak dan dikembalikan ke jasadnya. Dan ini yang dikatakan Allah dalam ayat, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sambil khiyat. Tidak dibukakan untuk mereka ini, orang-orang kafir yang mendustakan agama Allah atau orang fajir, tidak dibukakan pintu langit dan dia tidak akan masuk jannah sampai ada unta yang masuk lubang jarum alias sesuatu yang mustahil. Lalu dicatat, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla, agar dicatatlah di kitab catatan paling rendah di bumi yang paling bawah. Kemudian digambarkan tentang mereka, dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala ketika mereka dilemparkan karena ditolak, wa may yusyrik billah
faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bi rihu fi makanin sahiq. Barang siapa yang dia menyekutukan Allah, seakan-akan dia orang yang dilemparkan dari langit, lalu disambar oleh burung atau ditiup oleh angin ke arah mana dia nanti akan dijatuhkan. Hidup yang tidak memiliki kejelasan. Ini adalah diantara apa yang Nabi sebutkan tentang pencabutan ruh, nyawanya orang kafir. Perbandingan antara mukmin dan orang yang kafir. Ini keadaan yang kedua. Bagaimana atau apa yang dialami ketika seorang menjalani sakaratul maut, pada saat pencabutan nyawa, orang-orang yang mereka jiwanya buruk, kafir, durhaka, maka begitu digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kengeriannya. Kengerian yang ketiga ada berkaitan dengan saat-saat yang yaitu kematian akhirnya su'ul khatimah. Semua orang saleh, bahkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, mereka mengalami rasa takut terhadap su'ul khatimah. Ada kekhawatiran dan ketakutan seandainya mengalami su'ul khatimah, dan itu adalah ciri seorang mukmin. Dibayang-bayangi seandainya nanti mengalami su'ul khatimah adalah ciri seorang mukmin. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Dan orang mukmin adalah orang yang mereka banyak melakukan ketaatan ini dan itu. Dia memberikan ini dan itu, banyak yang dia lakukan. Tapi bersama dengan ketaatannya itu, hatinya ada kekhawatiran, ada rasa takut. Maka kata Al-Imam Hasan Al-Basri, innal mu'mina jama'a baina ihsanil amal wa syafaqah. Orang mukmin itu mengumpulkan antara bagusnya amal, kalau dia mau beramal, dia akan lakukan sebaik-baiknya. Dia akan cek keikhlasannya, dia akan periksa mutabaahnya. Dia akan lakukan dengan kualitas sebaik-baiknya. Tapi ketika dia telah beramal, ada kekhawatiran seandainya amal dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bukan menunjukkan dia putus asa, tapi di balik itu harus semuanya kebaikan-kebaikan. Dia tidak akan dihinggapi ujub, dia tidak akan, yaitu dia akan senantiasa muhasabah tentang amalnya, dia akan memperbanyak amal. Ini adalah orang-orang yang mereka ada perasaan seperti itu. Beda dengan orang yang fasik. Wa innal fasiqa jama'a baina isaatil amal wal amni. Ada orang fasik, dia mengumpulkan antara buruknya amal dan rasa aman. Amalnya amburadul, amalnya buruk, amalnya nggak berkualitas, atau bahkan dia banyak tinggalkan kewajiban, dia banyak tenggelam dalam kemaksiatan, akan tapi hatinya ada rasa aman. Ini bukan sifatul mukminin. Hudzaifah bin al-Yaman saat menjelang kematiannya, beliau pun mengkhawatirkan dirinya. A'udzu billahi min sabahi ilan nar. Aku berlindung kepada Allah dari pagi yang akan mengantarkan ke neraka. Ada kekhawatiran dirinya adalah orang akan menjadi bagian diseret ke jahanam. Kemudian ketika atau diantara yang digambarkan atau diantara ungkapan-ungkapan para salaf yang berkaitan dengan saat yang dia khawatirkan tentang su'ul khatimah, di antara nasihat Umar bin Khattab, beliau mengatakan, uhduru mautakum wazkuruhum fa innahum yarawna ma la tarawna walakinuhum la ilaha illallah. Kata Umar,
hadirilah orang yang akan mati, dan ingatkan dia tentang yang baik-baik, karena sungguhnya mereka melihat apa yang tidak kalian lihat. Jadi mereka melihat malaikat saat menjelang kematiannya. Orang-orang yang mereka menjelang mati, mereka melihat malaikat. Maka hendaklah Anda ingatkan yang baik-baik, jangan sampai juga bicara yang buruk-buruk, dan talkinkan kepada mereka itu la ilaha illallah. Di antara ungkapan-ungkapan salaf ikhwan menjelang kematiannya, Abdul Malik bin Marwan, beliau ketika melihat ini para ghusal, para tukang cuci yang sedang mencuci pakaiannya, maka dia mengatakan, laitani kuntu khusalan, aduhai seandainya saya adalah yaitu menjadi tukang cuci, akilu min kasbi yadi yauman bi yaumin, yang aku makan dari hasil tanganku hari demi hari. Ketika ungkapan Abdul Malik bin Marwan, Marwan bin Abdul Malik, seorang khalifah ini, bagaimana dia berangan-angan ketika melihat tukang cuci, dia membayangkan tentang beratnya beban yang nanti akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan alangkah ringannya beban orang yang menjadi tukang cuci. Maka kata Abu Hasim, seorang ulama, alhamdulillahilladzi ja'alahum idza hadarahumul maut yatamannawna ma nahnu fihi, wa idza hadarana al maut lam natamanna ma hum fihi. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan mereka ketika kedatangan maut, yaitu sakaratul maut, berangan-angan untuk menjadi seperti kita. Artinya miskin, nggak banyak beban, yang kemudian membayangkan bagaimana ringannya hisab di hadapan Allah Ta'ala, dan kita tidak berangan-angan seperti untuk menjadi seperti mereka. Berkata Abdul Malik, ketika dia ditunjukkan tentang, atau saat ketika dia saat sakitnya ditanyakan kepada Abdul Malik, ya Amirul Mukminin, kaifa tajiduka ya Amirul Mukminin, apa yang Anda dapatkan ya Amirul Mukminin? Kata Abdul Malik, laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurihim. Sungguh kalian dapatkan kami, sungguh kalian mendatangi kami sendirian, sebagaimana kami ciptakan kalian dulu di awal penciptaan, dan kalian tinggalkan semua yang telah kami berikan kepada kalian di belakang kalian. Artinya semua pemberian yang telah Allah berikan pada orang yang Allah berikan berbagai macam kekayaan, kerajaan, segala macam, ditinggalkan semuanya. Dia tinggal datang sendiri kepada Allah Ta'ala, apa yang telah dia siapkan untuk menghadap Allah Ta'ala. Harun ar-Rasyid, ketika dia ditunjukkan tentang semua apa yang dia miliki, dari berbagai macam aset yang telah dia miliki, apa kata Harun ar-Rasyid? Ma akhna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Sudah tidak berguna lagi hartaku berapapun banyaknya, dan telah binasa dariku, yaitu kekuasaanku. Ini ungkapan-ungkapan orang yang mereka telah Allah berikan kerajaan yang luas, harta yang banyak. Bagaimana saat sakaratul maut menjelang kematiannya, bagaimana mereka memiliki renungan tentang kehidupan mereka. Sebagian mereka, Al-Ma'mun, seorang khalifah pula, ketika menjelang kematiannya, dia mengatakan, ini
ya man la yazulu mulkah ya man la yazulu mulku irham man zala mulku. Wahai zat yang tidak pernah hancur kerajaannya, yang kerajaannya terus menerus langgeng, sayangilah orang yang telah hancur kekuasaannya. Hajjaj bin Yusuf yang terkenal kejam dan zalim dan bengis, apa yang dia ucapkan di saat kematiannya? Allahumma ighfirli fa innan nas yaqulun innaka la taghfiruli. Ya Allah, ampunilah aku, karena sungguhnya manusia mengatakan sungguhnya engkau ya Allah tidak mengampunkan diriku. Ucapan ini oleh Umar bin Abdul Aziz, dia katakan ucapan yang sangat menakjubkan beliau, dan bahkan ini beliau mengatakan ini qila, yaitu mudah-mudahan ucapan dia adalah benar, yang kemudian bisa menjadi penebus dosa bagi itu Hajjaj bin Yusuf. Kalau sekalian, ini yang kita nukilkan beberapa ungkapan yang berkaitan dengan beberapa keadaan ketika seorang menjelang saat kematiannya, sakaratul maut, pencabutan nyawa, dan bagaimana ungkapan-ungkapan mereka yang berkaitan dengan kekhawatiran untuk mengalami su'ul khatimah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau Allah meringankan sakaratul maut yang menimpa kita, dan Allah menjadikan kegembiraan saat Allah mencabut nyawa kita, dan semoga Allah taala menghindarkan kita dari kondisi su'ul khatimah, dan tentu semuanya diawali dengan bagaimana kita membangun kehidupan di hari-hari ini. Sekali lagi, man asya ala syai' mata alaih. Bagaimana seorang dia menjalani kehidupan, seperti itulah dia nanti akan mengalami kematian. Semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sebagaimana biasanya kita sedikit murajaah. Yang pertama, pernah kita sampaikan apa faedah mengingat al-maut? Apa faedah mengingat al-maut? Pak Gun? Ya, yang kedua, apa ucapan Harun al-Rasyid ketika menjelang wafatnya? Gimana? Ya. Berikutnya, bagaimana malaikat memanggil jiwa seorang mukmin ketika dicabut nyawanya? Gimana, Pak John? Panggilannya gimana? Ya, gimana? Ya ayyatuhan nafsul, ya ayatan nafsul tayyibah, ukhruji ila maghfiratillah. Atau ayat yang sering dibaca. Bagaimana ayatnya? Ya ayatan nafsul mutmainnah, irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Berikutnya, bagaimana keluarnya nyawa seorang mukmin dan orang kafir ketika dicabut? Gimana sekali? Terus orang kafir besi bersayap, bukan besi polosan, besi bersayap yang dimasukkan kemudian ke bulu yang basah lalu dicabut. Berikutnya, ayat, bagaimana bunyi ayat yang menggambarkan tentang rasa takutnya seorang mukmin.
Orang mukmin itu mengumpulkan antara takwa dengan semangat beramal. Atau bagaimana perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri tentang orang mukmin dan orang fasik. Bagaimana atau apa yang menjelang kematiannya orang-orang mukmin dia dibuat rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan kepada orang mukmin? Atau bagaimana hadisnya, barang siapa yang dia suka bertemu dengan Allah, ya, ya, sudah atau masih satu? Hah? Sudah 5? Ya sudah. Demikian ikhwan, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.